Komunikasi. Hakikat komunikasi adalah sebuah proses pernyataan antar manusia, di mana yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang pada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Definisi komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication adalah kata yang berasal dari bahasa Latin communicatio dan communis yang mempunyai arti sama makna. Dengan arti sama makna, sebuah komunikasi di antara dua orang terjadi minimal adanya kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan, menurut Effendi. Menurut Handoko, komunikasi adalah proses pengalihan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke lain orang yang melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus lokal, dan sebagainya. Tujuan komunikasi yang pertama mengubah sikap, yang kedua mengubah opini atau pendapat, yang ketiga mengubah perilaku, dan yang keempat mengubah masyarakat. Lanjut, Dinda. Unsur-unsur komunikasi yang pertama ada sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain-lain. Yang kedua, komunikator. Komunikator adalah setiap orang atau kelompok yang menyampaikan pesan-pesan komunikasi sebagai suatu proses. Komunikator dapat menjadi komunikan dan sebaliknya. Komunikan dapat menjadi komunikator. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Inti pesan menjadi pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Keempat, channel atau saluran. Saluran adalah media penyampaian pesan. Media komunikasi dapat berupa media massa, media cetak, radio, televisi, film, dan lain-lain. Yang kelima, efek atau hasil. Efek adalah hasil akhir dari komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Next. Prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dan keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. 7. Komunikasi bersifat sistemik. 8. Semakin mirip latar belakang budaya, semakin efektiflah komunikasi. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. 10. Komunikasi bersifat prosedural, dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi bersifat irreversibel. Dan yang terakhir, komunikasi bukan panacea yang bisa menyelesaikan berbagai masalah. Next. Jenis komunikasi. Berikut merupakan jenis-jenis komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi intrapribadi. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Ketiga, komunikasi kelompok. Keempat, komunikasi organisasi. Dan kelima, komunikasi massa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau belum ada, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Nanti saya tambahkan penjelasannya. Kelompok 2 yang presentasi Arya Rahman Jaya. Anggotanya ada Ahmad Rizky Faturrahman, Alifa Putri, Anissa Nur Azizah, Arya, Bagas. Yang presentasi Arya. Baik, Ibu. Ibu maaf izin share screen. Ya, silakan Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang kaitan ilmu perpustakaan dan informasi dengan komunikasi. Next, silakan. Kelompok 2 ada Ahmad Rizky Fatur Rahman, Alifa Putri Praviti, Anissa Nur Aziza, Arya Ramanjaya, saya sendiri, dan Bagas Kurnia Akbar. Komunikasi, suatu proses karena merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus, yang tidak mempunyai permulaan atau akhir dan selalu berubah-ubah. Dalam komunikasi ini sebenarnya ada sesuatu yang terjadi dengan seseorang untuk mengetahui tentang informasi apa saja yang ada di dalamnya, memberi nilai yang dapat dimaknai tanpa muncul atau menghasilkan dalam bentuk yang konkret. Dalam informasi tersebut, beberapa dalam elemen dari komersial dan merupakan komoditas atau barang yang dapat dijual belikan seperti ekonomi, komunitas, maupun penjualan online dan sebagainya. Informasi adalah data yang diolah dan dikemas dalam berbagai bentuk media yang disebut sumber informasi. Pentingnya komunikasi ini sangatlah penting karena komunikasi ini peningkatan kemampuan berkomunikasi dengan pemustaka, melakukan komunikasi yang efektif. Peningkatan kemampuan berkomunikasi dengan pemustaka menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal. Non-verbal yang dimaksud ialah seperti pandangan mata, ekspresi wajah, anggungan kepala, gerakan tubuh, dan gerakan isyarat. Contohnya seperti pas pertemuan online prestasi seperti ini. Dan melakukan komunikasi yang efektif, setiap pustakawan harus menyiapkan diri agar mampu memahami dan mengungkapkan keinginan pemustaka, mampu memahami pandangan seseorang dan mampu menangkap informasi yang diberikan oleh pemustaka. Oke, next. Komunikasi yang efektif dan komunikasi dalam layanan perpustakaan. Dalam komunikasi yang paling penting adalah terjadinya hubungan yang serasi dan selaras serta harmonis. Disertai saling pengertian dalam informasi tersebut. Dalam komunikasi dengan orang lain, sebaiknya kita mulai belajar mengenai mood orang yang kita ajak berkomunikasi tersebut, maupun lewat online, maupun pertemuan tatap muka, offline, maupun semacamnya. Itu harus mengenali mood orang yang kita ajak berkomunikasi tersebut dalam mengenai informasi tersebut. Selain itu, kita juga perlu memiliki keahlian berkomunikasi. Bersikap paling penting dalam komunikasi bukan sekedar pada apa yang kita tulis atau kita katakan, tetapi lebih pada karakter kita dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Komunikasi dalam layanan perpustakaan ialah untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka komunikasi dalam suatu hubungannya tentang informasi tertentu. Komunikasi ilmiah dalam perpustakaan, salah satu contoh komunikasi ilmiah yang terjadi dalam perpustakaan adalah layanan referensi atau konsultasi antar pemustaka dan pustakawan. Dalam layanan tersebut, otomatis akan terjadi komunikasi dua arah antara komunikan dan komunikator. Bisa dikatakan juga dengan komunikasi antar pribadi atau antar personal. Peran perpustakaan dalam masyarakat informasi. Maju tidaknya suatu perpustakaan tergantung bagaimana perpustakaan itu dikelola, bagaimana kinerjanya, pengelola perpustakaannya dan informasi maupun pustakawannya. Perpustakaan profesional, pengelolaan dalam pencapaian visi dan misinya, dan keberadaan perpustakaan sesuai dengan kondisi dan masyarakat sekitar sehingga perpustakaan bisa menjadi pusat informasi tertentu. Kaitan perpustakaan dengan komunikasi dan informasi. Kaitannya komunikasi dan informasi ini oleh perpustakaan ialah para pemustaka karya atau pemakai, kesiapan
pendokumentasian pada dasarnya adalah scientific communication atau juga disebut sebagai komunikasi ilmiah. Dengan kegiatan mencari melalui analisis kebutuhan, penyampaian, pengolahan, pengorganisasian, penyebaran, dan menyalurkan informasi kepada penggunanya. Daftar pustakanya, next saja. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2. Saya akan menambahkan sedikit ya tentang prinsip komunikasi tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 berkaitan dengan bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip komunikasi itu serta maknanya apa gitu ya. Soalnya tadi cuma disebutkan, kemudian tidak dijelaskan secara dengan contohnya bagaimana prinsip-prinsip komunikasi tersebut. Sebentar saya sambil mencari filenya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, materi tentang prinsip-prinsip komunikasi itu sebenarnya menjadi bagian yang perlu kita ketahui sehingga kita dapat menggunakan komunikasi itu sesuai dengan tempatnya gitu loh. Oke, sebentar, unsur. Nah, prinsip. Nah, tadi yang disebutkan oleh kelompok 1 itu benar ya. Saya akan menambahkan sedikit beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip pertama, komunikasi adalah paket isyarat. Mungkin ini yang sudah kita ketahui ya. Sudah kita bahas juga dari beberapa pertemuan sebelumnya. Kalau komunikasi itu adalah paket isyarat. Bahkan isyarat yang kita gunakan itu bisa menggunakan bahasa, bisa menggunakan tubuh, kemudian bisa menggunakan gestur gitu ya. Jadi komunikasi itu adalah paket isyarat. Kemudian prinsip kedua adalah komunikasi adalah proses penyesuaian. Proses penyesuaian itu artinya ketika kita berkomunikasi, kita berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang lain gitu. Jadi kalian mungkin secara tidak sadar kita akan mengikuti gaya seseorang berbicara atau kata-kata yang dia gunakan atau bahkan secara nonverbal gitu ya, kalian bisa lihat penelitiannya di YouTube bahwa kalau kita udah match dengan seseorang nih, kita lagi komunikasi terus match gitu ya. Ketika seseorang tersebut menggunakan gaya tertentu, misalnya awalnya gaya biasa, terus ngobrol nih sama kita berdua gitu ya, lama-lama dia misalnya menyilangkan kaki. Kalau kita nyambung dengan orang itu, kalau kita berbicara atau berkomunikasi dengan enak dengan orang tersebut, kita juga akan ikut-ikutan tuh menyilangkan kaki gitu. Jadi komunikasi itu proses penyesuaian diri kita dengan diri sendiri, dengan lingkungan, serta dengan komunikan. Lalu yang ketiga, komunikasi itu mencakup dimensi isi dan dimensi hubungan. Ini yang sempat saya sebut juga di minggu lalu, kalau semakin dekat kita dengan seseorang, maka semakin mudah kita berkomunikasi. Nah, jadi komunikasi itu mengandung konten, informasi apa yang kita sampaikan, serta mengandung hubungan psikologis kita dengan orang tersebut, gitu. Jadi
secara personal, bagaimana hubungan kita dengan seseorang, itu akan menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi, serta bagaimana pemilihan kata dalam menyampaikan informasi. Itu komunikasi mencakup dimensi isi dan hubungan. Nah, yang keempat, komunikasi itu melibatkan transaksi simetris dan komplementer. Masih kelihatan slide saya? Masih, Bu. Masih ya? Oke. Nah, komunikasi itu paket isyarat, melibatkan transaksi simetris dan komplementer, artinya komunikasi itu dia bersifat menambahkan atau mengurangi atau memodifikasi dari perkataan sebelumnya. Jadi atau komunikasi sebelumnya. Jadi sifatnya itu saling menyambung istilahnya. Atau kalau kita membuka satu pembicaraan sekarang, bisa jadi pembicaraan berikutnya itu menyambung pembicaraan yang sekarang gitu. Jadi itu komunikasi bersifat transaksi simetris dan komplementer. Lalu rangkaian komunikasi itu dipunktuasi. Dipunktuasi itu artinya berkelanjutan. Kemudian komunikasi proses transaksional, artinya komunikasi itu menukarkan pesan yang kita sampaikan. Kemudian komunikasi tidak dapat dihindari, dan terakhir adalah komunikasi bersifat irreversibel. Komunikasi bersifat irreversibel itu artinya kita berkomunikasi tidak akan mungkin bisa mengubah apa yang kita sampaikan. Istilahnya kalau kita sudah menyampaikan sesuatu, itu akan tertanam di benak seseorang. Namun ketika kita berusaha memperbaiki gitu ya, maksud saya bukan gitu, maksudnya ini. Jadi itu hanya bersifat klarifikasi. Tapi komunikasi yang sudah terjadi, yang sudah menyakiti hati seseorang, yang sudah kita sampaikan, yang sudah tersebarluaskan, itu tidak bisa dihapuskan istilahnya. Jadi misalnya kita menyakiti hati orang lain gitu ya, kemudian kita minta maaf. Oke, mungkin kita bisa memaafkan, tapi kata-kata yang disampaikan sebelumnya itu sudah sampai ke komunikan, jadi tidak bisa diubah. Mungkin kalian bisa melihat contoh kasus komunikasi itu bersifat irreversibel dari kasus Ahok beberapa tahun lalu. Mungkin kalian masih ingat bagaimana dia menyampaikan ayat Al-Maidah waktu itu, kemudian dengan pro kontra pernyataan tersebut gitu ya pada saat itu. Kemudian muncullah dia merevisi kata-katanya gitu ya. Namun apa yang sudah dia sampaikan di awal itu tidak akan tergantikan gitu. Jadi tetap hati-hati pada saat berbicara, karena sifatnya apa yang sudah kita keluarkan itu sudah masuk ke hati orang lain, dan kita tidak bisa menggantinya. Yang kita bisa hanya mengklarifikasi maksud kita gitu. Kita tidak bisa membatalkan pernyataan kita sebelumnya, atau kita tidak bisa mencabut kata-kata tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah klarifikasi. Nah, kalau dengan klarifikasi semua permasalahan yang sudah terjadi selesai, alhamdulillah gitu ya. Tapi tetap yang namanya prinsip komunikasi itu tidak bisa diulang, tidak bisa dicabut lagi kata-katanya. Nah, itu sedikit tentang prinsip. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang materi awal ya, mental komunikasi terapan, saya persilahkan. Nah, kalau belum ada, kita akan coba lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 3, sebentar. Kelompok 3 ada Devi, ada Devia, ada Dias, ada Eki, ada Elvira. Devi Setiarini sudah hadir? Sudah, Ibu. Oke, silahkan Devi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi model komunikasi linier dan sirkuler yang terdiri dari saya, Devi Saterini, kemudian Devia Safira, Dias Ananda, Eki, dan Elvira Amara. Komunikasi linier. Komunikasi linier merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan secara langsung maupun tidak langsung yang memanfaatkan berbagai media komunikasi. Komunikasi ini hanya terjadi satu arah saja tanpa terjadi timbal balik terhadap pesan yang disampaikan komunikator. Kemudian ada model linier. Yang pertama itu ada model Aristoteles, model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada halayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Lebih menelaah public speaking atau pidato. Lebih sebagai inti utamanya dapat dicapai atas etos, yaitu isi pembicaraan dan siapa pembicaranya. Logos, logika pendapat dari pembicaraan, pathos, cara penyampaian. Kemudian mengungkapkan 3 unsur, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Yang kedua ada model Laswell. Model ini sering digunakan pada komunikasi massa. Who menjadi pihak yang mengeluarkan dan menyeleksi berita. Says what adalah bahan untuk menganalisa pesan itu. In which channel adalah media. To whom adalah halayak, dan with what effect adalah pengaruh yang diciptakan pesan dari media massa kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Kemudian ada model Shannon-Weaver. Yang model Shannon-Weaver ini membahas tentang masalah dalam mengirim pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengandaikan sumber daya informasi, source information, yang menciptakan sebuah pesan atau message dan mengirimnya dengan suatu saluran atau channel kepada penerima atau receiver yang kemudian membuat ulang atau recreate pesan tersebut. Next. Komunikasi sirkuler. Komunikasi sirkuler merupakan model komunikasi dengan 2 arah atau di dalamnya terjadi feedback atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator. Model sirkuler yang pertama ada model Scrum. Dalam model ini setiap pelaku komunikasi bertindak sebagai encoder atau alat penyandi dan decoder atau alat penyandi balik. Dengan menyisipkan perangkat media massa dan perangkat umpan balik atau feedback device, model ini menggambarkan sumber atau source, pemancar atau transmitter, penerima atau receiver, dan tujuan atau destination sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa. Serupa dengan fase-fase yang digambarkan Scrum, fungsi dari penerima dalam model Dever adalah menerima informasi dan menyandikannya. Yang kedua ada model Newcomb. Model ini juga dikenal dengan nama model ABX. Model ini menggambarkan bahwa seseorang A mengirim informasi kepada orang lain B tentang sesuatu X. Model ini mengasumsi bahwa orientasi A ke B atau ke X tergantung dari mereka masing-masing. Dan ketiganya memiliki sistem yang berisi 4 orientasi. Yang pertama orientasi A ke X, yang kedua orientasi A ke B, yang ketiga orientasi B ke X, dan keempat orientasi B ke A. Ketiga ada model Defleur. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa atau mass medium device dan perangkat umpan balik atau feedback device yang
memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan. Karena bagian sinyal sumber dapat menyandi pesan dan tujuan dapat menyandi balik pesan tergantung dari pengalaman mereka masing-masing. Kemudian ada model Hota-Sohot. Hota-Sohot mengungkapkannya ada 5 tahap proses komunikasi berturut-turut. Yang pertama, proses komunikasi dalam diri komunikator. Kedua, proses komunikasi antara komunikator dan komunikan. Ketiga, proses komunikasi dalam diri komunikan. Keempat, proses komunikasi antara komunikan dan komunikator. Kelima, proses komunikasi dalam diri komunikator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu. Maaf Sudah, ya, Bu. tadi hilang. Ya, silakan kelompok selanjutnya. Sebentar, saya pilih dulu. Kelompok F4 ada Esa. Esa presentasi. Fatia Febrianti, Fatia Ramadhani, Fitria, Hisham. Esa sudah hadir? Ya, silakan Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan model komunikasi spiral dan model lainnya yang beranggotakan saya sendiri, Esa Putri, ada Fatia Febrianti, Fatia Ramadhani, Fitria Nur Asifa, dan Hisham Mufid Pradana. Komunikasi spiral dance. Model komunikasi spiral dance atau juga disebut dengan dance helix merupakan salah satu model komunikasi yang diperkenalkan oleh Frank Dance. Helix diartikan sebagai suatu objek 3 dimensi yang memiliki bentuk seperti kawat atau spiral. Bentuk tersebut melingkar memutari sebuah segitiga. Dalam pemahamannya, bentuk helix akan semakin membesar dan mengarahkan pada pemahaman bahwa komunikasi juga akan semakin berkembang besar. Yang pertama, komunikasi dapat berkembang. Hisham masih slide sebelumnya, Syam. Yang pertama, komunikasi dapat berkembang. Setiap individu nantinya akan mengalami perkembangan komunikasi secara alami, di mana peningkatannya berdasarkan pada seberapa besar pertukaran informasi yang terjadi dalam kurun waktu yang dijalaninya. Next. Yang kedua, tindakan komunikasi dibangun berdasarkan pengalaman komunikasi sebelumnya dari pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, perbincangan antara dua sahabat. Dalam perbincangannya terdapat sejarah atau masa lalu dan masa depan hubungan di antara keduanya. Next. Model komunikasi TUPS. Model komunikasi TUPS
atau model komunikasi Tubbs dan Moss dikembangkan oleh Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss pada tahun 1983 untuk memberikan gambaran interaksi antara dua komunikator atau pengirim pesan dan penerima pesan. Pesan dalam model Tubbs dapat berupa pesan verbal, juga nonverbal, bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Next. Gambaran model komunikasi Tubbs, saluran, pesan, gangguan. Saluran. Saluran adalah alat indera, terutama untuk pendengaran, penglihatan, dan perabaan. Lalu ada gangguan. Dalam model Tubbs dibagi dua gangguan. Yang pertama ada gangguan teknis dan gangguan semantik. Gangguan teknis adalah faktor yang menyebabkan si penerima merasakan perubahan dalam informasi atau rangsangan yang secara tiba-tiba. Misalnya kegaduhan. Gangguan ini juga berasal dari pengirim pesan. Misalnya orang yang mengalami kesulitan bicara atau bicara terlalu pelan hingga nyaris tidak terdengar. Gangguan semantik adalah pemberian makna yang berbeda atas lambang yang disampaikan pengirim. Lalu pesan bisa berupa verbal atau non-verbal. Next. Model komunikasi Berlo. Peneliti komunikasi bernama David Kenneth Berlo pada tahun 1960 mengenalkan istilah SMCR yang merupakan sumber atau pengirim pesan, atau source, pesan atau message, saluran atau channel, dan penerima pesan atau receiver. Source, komunikator dalam menyampaikan pesan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya keahlian komunikasi. Contohnya itu seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Lalu ada sikap, suatu sikap terhadap penonton atau pihak yang diajak berkomunikasi. Contohnya itu seorang siswa harus memiliki sikap yang mau menyimak dan belajar saat pelajaran di kelas. Begitu juga dengan guru yang harus mempunyai sikap untuk mau mengajar. Pengetahuan, contohnya seorang yang sedang pidato harus menguasai topik yang ingin disampaikan. Sistem sosial, misalnya kepercayaan, perasaan, norma, peran, dan status. Lalu ada budaya, merupakan bagian dari sistem sosial. Yang kedua ada message, pesan atau apa yang dikirimkan. Lalu ada channel, saluran komunikasi. Next, Syam. Lalu ada receiver, penerima pesan atau komunikan. Kritik terhadap model komunikasi ini tidak memperhitungkan adanya hambatan atau noise dan komunikasi terjadi secara linier. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Esa sudah mempresentasikan diskusi kelompok 4 ya. Kalau materi model sebenarnya ini lebih kepada asal muasal dari teori ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan teori komunikasi yang sudah kita pelajari, mulai dari teori komunikasi interpersonal, kemudian komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, teori-teori yang mencakup di situ dimulai dari model.
Jadi kalau kita tarik lagi, model komunikasi itu berasal sebenarnya dari teori-teori ilmu sosial seperti interaksi simbolik, teman-teman pernah baca juga pasti atau pernah mendengar gitu ya. Kemudian ada teori konstruktivis. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada teori-teori komunikasi budaya, teori komunikasi massa gitu ya. Dan itu landasannya dari model. Jadi sebenarnya model yang perlu teman-teman pahami itu yang pertama ada model sirkuler, kemudian ada model yang paling sering kita gunakan yaitu model dari Hart Laswell ya, ada komunikator, ada pesan, ada saluran, ada komunikan, kemudian feedback gitu atau efek. Nah, model-model itu yang akan menjadi landasan atau bahan untuk membahas sebuah teori nanti. Nah, kalau kita tarik ke filsafat ilmu sosial di filsafat itu kita akan berbicara lebih banyak tentang bagaimana komunikasi itu adalah proses sosial gitu. Jadi dia mengatakan proses interaksi manusia di situ. Jadi melibatkan interaksi manusia, ada faktor-faktor lingkungan, ada faktor diri sendiri gitu ya, faktor psikologis, kemudian ada faktor sosial, kemudian faktor ekonomi dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Dari dua materi ini silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, kemungkinan asesmennya kita minggu depan aja, karena minggu depan kan kita asinkronus ya. Kita asinkronus dan insya Allah minggu depannya lagi baru kita sinkronus. Nah, minggu depan saya akan memberikan materi untuk pertemuan 6 dan pertemuan 7. Jadi silakan teman-teman kelompok 1, 2, 3, 4 presentasi lagi 2 minggu lagi. Jadi untuk materi 6 dibahas oleh kelompok 1 dan 2, materi 7 dibahas oleh kelompok 3 dan 4. Gitu. Ya, siap ya? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu, maaf. Ya. Jadi kami bikin PPT lagi ya, Bu? Iya, untuk presentasi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Jadi sebenarnya kan kelompok 1, 2, 3, 4 di awal ya kemarin. Cuma karena kita masih belum bertemu dengan waktu yang tepat, akhirnya kita letakkan di akhir. Jadi saya anggap kalian sudah bersiap dari kemarin-kemarin gitu loh. Dan untuk 2 minggu lagi, kan materi 6 dan topik 6 dan topik 7 dibahas oleh kelompok 1, 2, dan 3, 4. Kayak biasa. Kita presentasi. Ya. Insya Allah minggu depan saya masukkan materinya, jadi kalian bisa membuatnya mulai minggu depan, atau kalau mau cepat bisa juga lihat dari RPS, di RPS juga sudah ada. Jadi nanti bisa didiskusikan dulu. Ya, kelompok 1 dan kelompok 4. Baik, Bu. Baik, ya. Bu. Terima kasih perhatiannya. Sebenarnya hari ini saya tidak mau mengganggu ujiannya, karena kalian pasti fokus ujian ya. Jadi makanya kita undur aja kuisnya, asesmennya. Jadi selamat ujian, semoga sukses, semoga dilancarkan, jadi nilai kalian bagus-bagus. Dimudahkan pengerjaan soalnya hari ini sampai hari Jumat ya ujiannya. Oke, saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian di pertemuan yang sangat singkat ini. Silahkan lanjutkan belajar untuk UTS yang nanti.